living as a citizen of the kingdom of heaven. Dengan perumpamaan yang salah satu paling terkenal dan yang disampaikan Tuhan Yesus tentang the prodigal son. Lukas pasal 15 mulai ayat 11 dan selanjutnya tentang dua orang putra. Tapi bagi saya sebenarnya tiga orang putra. Yang satunya adalah Kristus yang mengajar bagaimana to be a good son. Dan kita tahu bagaimana putra yang bungsu berkata, berikan bagianku. Itu sesuatu yang paling kurang ajar dan bisa dirajam batu sampai mati. Papanya masih hidup. Warisan itu setelah papanya meninggal. Lalu di firman Allah mengatakan dia jual semuanya. Dia jualnya sembarangan saja, dia tidak menghargai. Sama seperti Esau tidak menghargai yaitu haknya sebagai anak sulung. Hak sebagai warga kerajaan. Kita melihat kemudian dia pergi ke negeri yang jauh. Dan di sana terjadi bencana kelaparan. Kita pernah mengalami bencana-bencana ya belakangan ini. Dan dia menjadi melarat. Bukan cuma itu, dia terpaksa bekerja pada seorang majikan. 15. Majikan di sana adalah the citizen of that kingdom, of that country. Jadi kita lihat kalau kita ini keluar daripada kerajaan Allah, kita masuk dalam kerajaan musuh. Bumi ini sampai sekarang masih dikuasai oleh iblis dengan segala sistemnya. Jangan pernah lupa, kita dengar beberapa hari yang lalu Charlie Kirk. Dia mengatakan kebenaran, dia pro Israel dan ditembak. Kenapa lehernya? Untuk dibungkam. Karena itu setiap orang percaya harus tahu opposition is normal. Tapi kemudian dia disuruh jaga babi dan bahkan tidak boleh makan makanan babi sekalipun dia kelaparan. Kamu meninggalkan rumah bapamu, siap melarat, kelaparan dan jadi hamba. From a son, become a slave daripada bangsa lain. Di dunia ini cuma ada dua kerajaan, kerajaan gelap dan kerajaan terang. Lalu sadarlah dia. Kalau dikatai bapak yang tidak ngerti, perutnya yang berkata, kruyuk, kruyuk, kruyuk. Dia sadar betapa banyaknya makanan. I tell you, the kingdom of God adalah kerajaan kelimpahan. Bahkan orang upahan. Di situ pakai mistios. Mistios itu adalah buruh harian. Tidak ada yang kelaparan, semuanya kenyang. Firman Allah mengatakan, he became in want. Ada kekurangan. Melarat di sana adalah kekurangan. Di dalam kerajaan Allah ada kepuasan. Dan kita lihat di sini pertanyaannya, are you in the kingdom of God? Atau kamu ada sebetulnya warga kerajaan tetapi kamu meninggalkan bapakmu, rumah bapakmu, meninggalkan kerajaanmu dan kamu jadi hamba. Perhatikan keadaanmu. Kalau kamu harus minta tolong kepada orang fasik, something very wrong dalam standingnya kita. Sebaliknya kita melihat bagaimana kakaknya cukup makan dan sebagainya, tetapi tidak mengerti bagaimana hak dari seorang putra. Yang satu tahu haknya, tidak tahu kewajibannya, tetapi anak yang sulung tahu kewajibannya, tidak tahu haknya. Tetapi sebagai pengikut Kristus kita tahu kewajiban kita, tapi kita juga tahu hak-haknya kita. Live as a citizen of the kingdom. Dan jangan pernah minta tolong kepada citizen of this world. God bless you. Amin. Tema kita pada pagi hari ini adalah representing heaven on earth. Yang artinya mewakili surga di bumi. Siapa yang menjadi perwakilan surga di bumi Bapak Ibu? Tentunya kita semua ya. Kita semua yang akan mewakili surga di bumi. Dan itu gampang gak Bapak Ibu? Enggak gampang kalau Bapak Ibu enggak pernah baca Alkitab, enggak pernah merenungkan firman Tuhan, enggak pernah yang namanya belajar apa yang mau Yesus kita lakukan. Dan untuk belajar kita benar-benar harus fokus. Kita enggak bisa hidup sembarangan. Kita mungkin latar belakang kita terlahir dari keluarga yang amburadul, berantakan. Saya ngalamin Bapak Ibu. Saya ngalamin menjadi sebuah bibit yang cuman dilempar, tumbuh sendiri, nggak disiram, nggak ditaruh pupuk, nggak diapa-apain. Tumbuh sendiri Bapak Ibu. Dari latar belakang keluarga saya yang berantakan. Dan puji Tuhan
Tuhan memilih saya dan saudara. Jadi walaupun kita mungkin punya pengalaman masing-masing dilemparkan begitu aja, bibit yang dilemparkan begitu saja sehingga kita harus bertumbuh sendiri. Saya bertumbuh benar-benar karena kasih karunia Tuhan. Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang, dengan pengalaman-pengalaman yang serem-serem, memilukan. Kadang kita kalau ngelihat kejadian demi kejadian, aduh kasihannya anaknya ya. Pasti dia bertumbuh nanti jadi trauma, jadi ketakutan, jadi orang yang introvert. Berbagai macam pikiran kita. Tapi Bapak Ibu itu semua bisa diubahkan. Jadi sekalipun kita melihat keadaan yang kayaknya aduh terlalu rumit gitu ya. Kayaknya kita nggak mungkin bisa jadi representative of Christ Kingdom. Jadi perwakilannya Tuhan dengan latar belakang yang ada. Gimana mau jadi contoh? Kalau hidup kita amburadul, Bapak Ibu pengalaman saya sampai makan aja saya harus diajarin. Makan. Karena apa? Dari kecil saya udah hidup sendiri. Sono sini sendiri. Bergaul di jalanan. Jadi untuk makan aja saya ingat banget waktu itu sama-sama Cijuli. Tinggal sama Cijuli di Beleza ini. Makan aja Cijuli ngajarin. Dia taruh jeruk di meja. Ini orang semua ada banyak, ada berapa ya kira kurang lebih ada 6-7 orang. Ada jeruk satu. Jangan satu orang pun makan kecuali semuanya makan. Gimana caranya jeruk ini bisa sama-sama dimakan? Jadi gak ada yang berani senggol Bapak Ibu. Saya sampai pikir dalam hati, ini dulu ya. Ya elah jeruk doang, kasih aja lah. Ribet amat cuman jeruk doang. Udah. Pelan-pelan dia ngajarin kita cuma cara makan. Duduk lagi makan. Lo kalau makan duduk jangan kayak gitu, gak sopan. Ya ilah ribet bener. Bener Bapak Ibu. Kita mau jadi representatif kerajaan surga. Makan kita busuk. Sorry ini hal kecil. Tapi itu diperhatiin orang. Itu jadi ini enggak? Pertanyaan orang enggak kalau kita itu orangnya rohani banget tapi pas kita makan pasti di belakang kasak kusuk. Iyalah tuh orang makannya gitu. Pasti ada yang diomongin. Bapak Ibu jadi representatifnya kingdom, kerajaan loh Bapak Ibu. Bukan cuma di bumi, di surga. Jadi Bapak Ibu tuh gak boleh ada satupun yang diomongin di luar. Perlakuan kita gak ada sekecil apapun yang dijadiin bahan gitu. Kita mau belajar Bapak Ibu. Ini opposite, benar-benar bertentangan dengan keadaan yang sudah diajarkan kepada kita di bumi ini. Ya Bapak Ibu, sebagai perwakilan surga nih kita semua, kita harus menghadirkan surga di bumi. Surga di bumi, oke. Bapak Ibu, yang pertama, apa yang harus kita fokus? Harta sorgawi. Fokus kita harta sorgawi. Matius 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu, dikatakan di sini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Mengumpulkan. Bahasa gampangnya mengumpulkan itu apa Bapak Ibu? Yang lain? Yang sehari-hari? Menabung. Oh no, maksudnya apa ini? Oh no, aduh tolong ya, ayat ini bukan untuk orang malas. Bukan untuk orang yang tidak bekerja. Ya, jadi yes, akhirnya ada ayat ini yang tidak boleh menabung. Yes. Bukan itu Bapak Ibu. Catat baik-baik. Ini bukan untuk orang malas. Tapi firman Tuhan katakan kita gak boleh ngumpulin harta di bumi. Alias bahasa buminya, bahasa dunianya, jangan nabung. Nah loh gimana ini? Aduh. Kita selama ini diajarkan harus menabung, harus menabung, harus menabung. Tolong ya, ini kita semua udah dewasa, jangan salah mengerti. Harus menabung, aduh
kita nggak punya tabungan. Aduh panik nggak punya tabungan. Firman Tuhan katakan jangan kumpulkan, jangan menabung. Nah loh, saya kasih ayat pendukungnya. Lukas 12 ayat 33. Nih buat kita semua. Mana belum keluar. Lukas 12 33. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Bapak Ibu baru beli mobil disuruh jual. Disuruh apa? Berikan sedekah. Nah loh, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis. Nah bagaimana nih Bapak Ibu? Udah capek-capek ngumpulin duit. Udah capek-capek beli barang, beli emas. Di sini disuruh jual. Yang suruh jual siapa? Yesus. Ngomong sama murid-muridnya berkali-kali diajarin. Jual, berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Bapak Ibu nyampe gak sampai sekarang? Nyampe dong. Saya kasih lagi satu buat lebih menguatkan. Matius 19 ayat 21. Aduh kayaknya Morin udah mulai sesat nih. Udah mulai gak mengajarkan tidak menabung. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, suruh jual lagi, dan berikanlah itu kepada, oh no, firman Tuhan apa ini? Salah kali ya. Bapak Ibu, kan jikalau engkau hendak sempurna dikatakan, Yesus yang ngomong, kata Yesus. Mau sempurna Bapak Ibu? Oh no, mau sempurna enggak? Pergi, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang Bapak Ibu enggak punya tabungan, jangan kecil hati. Baru beberapa hari lalu saya sedikit nangis. Karena setiap punya uang harus ada pembagian. Tiba-tiba di sana ada bunyi alarm. Alarmnya banyak banget gitu. Jadi baru dapat uang udah ada pembagian zet langsung kelar. Berkali-kali Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu saya, Tuhan capek banget hidup kayak gini ya. Baru ada udah kelar, baru ada udah kelar. Tiba-tiba saya dapat firman Tuhan ini Bapak Ibu. Yang menguatkan saya. Oh ternyata seperti inilah kita yang representative of Christ Kingdom. Bapak Ibu kerja banting tulang untuk apa? Untuk kita sendiri dan orang lain. Jadi bukan berarti Bapak Ibu gak boleh bekerja. Bekerja banyak cari duit sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Tolong semua orang. Tolong semua orang. Hidupin dulu kita, kebutuhan kita, baru tolong semua orang. Bukan buat hedon-hedon ya. Baru kemarin saya lihat di TikTok ada perempuan dicincang-cincang. Sampai 100 bagian. Karena apa? Hidupnya hedon katanya, kata pacarnya. Jadi pacarnya udah gak sanggup untuk menerima dia kehedonan dia, akhirnya dia cincang-cincang. Begitu menurut TikTok itu. Aduh, saya bilang, jadi dia video-video pakai handphone bagus segala macam. Padahal dia gak kerja. Itu orang, akhirnya si pacarnya itu cuman jadi ojol. Akhirnya dicincang. Bapak Ibu, hidup di luar sana akan banyak kebodohan-kebodohan yang kita lakukan. Kita berusaha, berupaya, woi cari gaji 4 juta. Tapi ada iPhone 17 yang sedang menantikan. Gimana caranya? Gimana caranya Bapak Ibu? Gaji 4 juta, iPhone 17 berapa? 20 juta ya? Ya kurang lebih segitulah. 4 juta gimana caranya? Pinjol. Pay letter. Berbondong-bondong semua anak muda. Supaya apa? Punya iPhone 17 Bapak Ibu. Gaji 4 juta buat dicicil selama 24 bulan. Masya Allah. Sekarang kita rubah paradigma kita Bapak Ibu. Gak usah terpaksa, aduh harus ganti handphone, Handphone saya ini udah umurnya berapa ya? Dari 2022. Berapa tuh? 3 tahun ya? Saya udah mulai, kayaknya harus ganti nih. Kayaknya udah harus ganti. Bapak Ibu handphone saya ini lumayan loh, sedap. Lumayan, tapi saya udah mau mulai meraung-raung untuk minta ganti. Udah 3 tahun sedap.
Setelah dapat ayat-ayat ini, oh saya mulai tergelitik. Masih oke kok. Di foto masih paling terbaik, mohon maaf nih. Asik. Telepon masih bisa kok, mau ngedit apa semua masih bisa. Kenapa saya mau ganti? Wah, so salah ini orang Manado bilang. Gimana nih Tuhan? Duk duk ya kan. Soalnya pengen ganti banget gitu. Gimana? Ada duitnya enggak? Ah, gampang lah itu. Ada duitnya enggak? Gampang Bapak Ibu. Kan udah disebut tadi. Ada pay letter, cicilan, kartu kredit. Udahlah. Bisa dicicil? Bisa. 0% bunga, bisa. Tapi Tuhan di sini ajarkan apa? Habis beli, jual Bu, Bapak, Ibu, jual. Bagikan kepada orang-orang miskin. Nah mulai sekarang, apapun yang kita lihat di dunia ini, waduh ada yang canggih, ada yang baru, apa segala macam. Stop. Itu semua tipuan. Karena kita nih representative of Christ Kingdom. Jangan orang lihat handphone kita bagus. Oh, hebat tuh orang. Padahal makan juga Senin Kemis. Orang nyicil handphonenya. Ya anak muda semua di sini ya. Ingat, gak usah kejar-kejar tuh handphone. iPhone 17 bentar lagi keluar. Deg-degan kan kalian? Deg-degan kan? Gak usah tergiur. Yang kita fokus adalah harta di surga. Di bumi ngengat dan karat, pencuri bisa menghancurkan. Jadi Bapak Ibu ingat, jangan Bapak Ibu, oh berarti kita gak boleh nabung. Ya udah, kalau gitu kita hambur-hamburkan saja. Bukan begitu maksudnya ya, tolong ya. Kita semua dewasa di sini. Bukan begitu. Kalau Bapak Ibu ada target yang mau dikejar sehingga harus menabung, ya tabunglah gitu. Tapi di sini dikatakan Tuhan bahwa di sini aja disuruh jual loh yang kita punya. Sampai Ananias dan Safira itu sampai harus bohong. Dia jual semuanya buat dikasih. Sampai harus bohong. Karena apa? Mereka punya paradigma yang diajarkan Yesus seperti itu. Jual semua, bagi-bagikan kepada orang miskin. Ananias Safira sampai harus bohong. Demi apa? Demi gengsi. Gue yang paling rohani nih. Jadi gue bisa jual rumah gue bagi semua orang. Supaya kelihatan rohani, supaya kelihatan hebat. Gak perlu begitu Bapak Ibu. Apa adanya aja. Tapi di sini firman Tuhan katakan Yesus sendiri yang ajarkan kita berkali-kali. Masih banyak Bapak Ibu ayatnya. Cuman kelamaan nanti. Ditegaskan bahwa kita tidak boleh mengumpulkan harta di sini. Kerjalah Bapak Ibu banting tulang, banyak duit lah. Jadi kayalah Bapak Ibu. Tapi berbagilah dengan sesama kita. Amin. Yang kedua, pola hidup sesuai kehendak Tuhan. Pola hidup kita ini udah gak sembarangan lagi Bapak Ibu. Efesus 5 ayat 15 sampai 7. 17 berarti. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu, waktu kita gak dalam Tuhan, banyak hal-hal bodoh yang kita lakukan. Kita gak bisa jadi orang normal, gak bisa. Karena apa? Dunia ini menuntut kita lebih, dunia ini menuntut kita hebat, dunia ini menuntut status sosial, menuntut, terus kita ikut-ikutan. Akhirnya apa? Segala kebodohan kita lakukan. Tingkah laku kita udah jadi aneh-aneh. Kemarin saya cerita di KGP, ada seorang sahabat saya, seorang artis yang sudah berpisah dengan suaminya. Suaminya kirim fotonya dia, di bawahnya itu ada tulisan bahwa dia itu semakin ganteng dan tetap mantap. Maksudnya apa nih? Jadi dia semakin ganteng. Jadi kita bertanya-tanya, ini dia operasi plastik atau apa? Dikirim fotonya gitu. Semakin ganteng dan mukanya berubah. Pas kita lihat-lihat AI Bapak Ibu. Ini apa ya? Apa ada saudara Bapak Ibu di sini kayak begitu? Kan kita bisa lihat muka saudara. Sehari-hari mukanya cakep begitu. Kok sekarang tiba-tiba di foto lebih cakep lagi. Gak ada bolong-bolongan mukanya, rata gitu. Karena apa? Udah keluar dari jalur Tuhan. Udah gak sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Jadi ada hal-hal yang konyol yang kita buat Bapak Ibu.
kebodohan. Berapa kali Bapak Ibu menyesal atas sebuah perbuatan, aduh bego banget sih gua. Berapa kali? Tapi karena Tuhan kita sadar. Kita sadar bahwa kita bodoh. Tapi kalau nggak Tuhan Bapak Ibu nggak akan pernah sadar. Makin bodoh, makin tolol. Nggak akan pernah sadar. Karena nggak pernah ada yang ajarin bagaimana kehidupan kerajaan sorga itu seperti apa. Nggak pernah. Jadi hati-hati Bapak Ibu dengan pola hidup kita sehari-hari. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jahat Bapak Ibu, kita semua bisa terjebak dengan hal-hal duniawi. Jangan mau. Kita tetap berpegang teguh bahwa kita representative of Christ Kingdom. Di luar sana, wah ganti mobil, rumahnya mewah, perabotannya mewah, apa segala macam, handphone segala macam tuntutan. Kita nggak perlu. Yesus aja panggil murid-muridnya, tinggal semua ikut aku. Disuruh tinggal Bapak Ibu, jangankan harta benda, keluarganya aja disuruh tinggal. Bawa apa? Tunggu, saya ambil tabungan dulu, tunggu, saya ambil ini surat tanah dulu, tunggu. Enggak ada, tinggal, ikut aku. Bapak Ibu tinggal ikut aku. Jadi apa yang kita kumpulkan, apa yang kita pengen segala macam, enggak ada gunanya. Gak ada gunanya. Kenapa? Pertanyaannya kenapa Tuhan ajarkan kita seperti ini Bapak Ibu? Dia mengajarkan iman kita. Karena waktu kita punya harta yang banyak, tabungan yang banyak, kita punya apa yang kita bisa andalkan. Waktu kita punya masalah, oh ada duit bayar aja, udah bayar, udah. Pokoknya kalau ada duit semua masalah beres. Semua masalah beres Bapak Ibu kalau ada duit. Tapi kalau nggak ada duit, saya mau nanya Bapak Ibu, kalau nggak ada duit ada masalah. Saya mau tahu nih, Bapak Ibu ada di mana? Ada di kamar lagi meraung-raung minta Tuhan, tolong Tuhan. Kenapa saya begini? Tuhan itu debt collector udah menjerit-jerit. Nggak ada Pak Damon di sini. Coba kalau Pak Damon datang nih di depan pintu kita, kalau kita nggak kenal dia, serem Bapak Ibu. Baru kemarin ada yang kirim saya video, buat. Ada yang kirim saya video, mau pukul orang dia. Bah, ngeri kali. Pokoknya ngeri deh kalau ngeliat Pak Damon tuh mau pukul orang Bapak Ibu. Memang mukanya berubah langsung Ambon gede gitu. Mau hajar orang tuh mukanya berubah gitu. Gak kayak di sini kan, hei, Pak Damon di sini kan gitu kan. Tapi Bapak Ibu belum tahu kalau dia lagi nagih. Keluar kau, ngeri. Dan saya lihat videonya dia lagi mau pukul orang. Sampai dia bilang, saya jangan pelayanan dulu deh gara-gara kejadian itu. Apalah kau ini, udahlah janganlah berkecil hati, sana masuk kamar bertaubat. Gak mau pelayanan dulu, bisa aja Pak Damon. Tapi begitu Bapak Ibu, kalau kita gak dalam Tuhan, kita akan serem dengan kejadian-kejadian di dunia ini. Tapi waktu kita gak ada uang, kita akan mencari Tuhan, menjerit-jerit Tuhan. Jadi apa? Kehidupan kita kesaksian Bapak Ibu. Pada waktu saya lagi pengen makan, ternyata duit saya tinggal 5.000 perak. Sementara makanannya 15.000. Aduh, tiba-tiba ada Ibu Mita. Morin, ini saya masak cakalang. Ini saya masak tuna. Dodo melimpah Bapak Ibu. Tapi itu benar kejadian, benar kan Bapak Ibu ngalamin kan? Jadi Bapak Ibu gak usah kecil hati kalau sekarang gak pegang duit. Gak usah kecil hati. Gak punya tabungan, saya ketakutan masa depan saya suram segala macam. Enggak. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita ini gak punya duit tapi kita lagi jalan sama Tuhan nih sekarang. Tuhan bilang jualah semua ikutlah aku. Itu kita semua Bapak Ibu. Kita semua ini lagi ikut Tuhan. Jadi kalau ada yang harus dibayar, ada alarm berbunyi, ada Pak Damon di luar pintu, ada masalah apa segala macam, nggak usah takut. Pak sebentar ya Pak, masuk ke kamar. Bukan ngeroh-ngeroh ini Bapak Ibu, bukan ngeroh-ngeroh. Tapi ini benar. Masuk ke kamar, Tuhan ampuni salah saya Tuhan kalau saya salah mengelola keuangan. Sehingga saya punya hutang piutang yang ditagih sama Pak Damon di depan. Ampuni saya Tuhan, tapi tolong saya Tuhan please. Saya takut sama debt collector, saya takut listrik mati, saya takut
anak-anak gak bisa bayar cicilan, uang sekolah, gak bisa bayar cicilan segala macam. Gak usah takut Bapak Ibu. Selama kita jalan bersama-sama Tuhan, akan ada mujizat demi mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Itulah tujuan Tuhan membawa kita untuk gak usah punya tabungan, tapi berimanlah kepadaku. Itu maksudnya Tuhan. Jadi jangan andalin uang kita yang tak seberapa itu. Bagikanlah kepada saya kalau Bapak Ibu punya tabungan. Yang ketiga Bapak Ibu, menjadi perwakilan kerajaan Allah. Kejadian 13 ayat 8 sampai 9. Menjadi perwakilan kerajaan Allah. Bapak Ibu, menjadi perwakilan kerajaan Allah. Sekali lagi saya katakan, itu bertolak belakang dengan dunia. Dengan dunia, apa yang dunia ajarkan itu tolak belakang. Tuhan Yesus bilang, kalau saudara ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau dunia ajarkan tak ditampar pipi kiri, kasih bogem mentah. Enak aja. Emang lu siapa tampar-tampar gue sih? Beri dulu sedikit ya kan. Enak aja. Sorry, nggak ada. Nggak usah dibogem-bogem masalah tampar-tampar, nggak usah. Diomongin aja. Tahu nggak? Si Bu Mita kan gini. Pas nyampe. Mit, lu tahu nggak lu diomongin? Siapa yang ngomongin? Berani-beraninya. Cuman diomongin Bapak Ibu, belum ditampar. Belum ditampar, cuman diomongin sama manusia-manusia yang lidahnya tak bertulang. Udah membara kita. Siapa? Kamu kemarin ngomongin saya ya? Gini. Kamu nggak boleh gitu. Akhirnya berantem, cuman diomongin, belum ditampar. Bapak Ibu, apa kabarnya kalau kita ditampar? Pengadilan, polisi, semua kita libatkan sampai seluruh jajaran pemerintahan kita turunkan. Untuk apa? Menghukum orang yang menampar kita. Saking ego kita Bapak Ibu. Saking kesombongan kita. Tapi Tuhan Yesus ajarkan ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nah lo gimana caranya Tuhan? Belajar sama-sama Bapak Ibu, belajar. Jadi kalau cuma diomongin orang, dikatain orang, kecil. Itu bukan level kita. Nggak perlu takut, nggak perlu nggak perlu. Kita ini warga kerajaan sorga. Jadi dunia ini tuh sedang sakit Bapak Ibu. Kalau dunia ini sedang sakit, terus kita menolong orang sakit, terus kita ikutan sakit. Siapa yang menolong mereka Bapak Ibu? Jangan. Waktu kita ketemu orang sakit, kita yang waras itu harus tolong mereka. Jadi gimana caranya kalau orang sakit itu terus iniin kita, terus akhirnya kita ketularan. Gara-gara bergaul sama orang sakit ini akhirnya kita ketularan sakit. Sakit apa? Sakit jiwa. Bergaul sama orang jahat kita jadi jahat juga. Enggak Bapak Ibu. Waktu bergaul sama orang jahat, kita lah jadi terang buat si orang jahat ini. Ubahkan dia. Berkali-kali, jangan sampai lama-lama kita, si Morin bergaul sama si pencuri itu kok lama-lama dia sekarang udah ini ya, udah lama-lama udah mulai hilang. Kalau deket-deket dia barang mulai pada hilang-hilangan. Ngeri Bapak Ibu, jangan mengubah identity kita, jangan. Kita lebih kuat daripada roh yang ada di dunia ini, amin. Next. Apa ini? Bapak Ibu, kita mau belajar dengan Abraham. Abraham ini adalah seorang omnya Lot. Uncle-nya si Lot. Tapi waktu mereka sama-sama makmur di Kanaan, sama-sama kaya nih Bapak Ibu. Bertambah kekayaan mereka menyebabkan perselisihan antar para hamba-hamba mereka. Untuk menyelesaikan masalah nih Bapak Ibu, omnya si Lot, si Abraham, memberikan Lot memilih duluan wilayah mana yang si ponakan ini mau. Ini omnya Bapak Ibu. Coba seandainya si Abraham ini orang Batak. Kau, tunggu dulu, kau nomor berapa kau? Tunggu dulu, tingkatan duluan. Aku ini tulangmu. Jangan tersinggung orang Batak, saya orang Batak. Sat sedap orang Batak.
Saya si Barani, jadi jangan tersinggung. Saya sadap. Iya, waktu itu kejadian di kita, langsung kita otaknya tuh muter, mau bagi warisan nih ya. Otak kita muter. Oh berapa nih? Langsung kali-kali kita kenceng banget. Enggak, nanti dibagi gini aja setengah, nanti mereka setengah, kita setengah. Nggak bisa dong, orang ini kita udah bikin ini, kita udah tambahin, udah kita bangun gini. Ya berarti kita harusnya 60% dong, mereka 40. Kenceng Bapak Ibu, kenceng. Apa yang kita keluarin kenceng Bapak Ibu. Tapi kita belajar dari Abraham ini, saking dia pengen nyelesain konflik, dia bilang sama si Lot, kamu pilih duluan, wilayah mana yang kamu mau. Saking gak mau konflik si Abraham ini. Dan ini contoh buat kita Bapak Ibu. Kalau kita sedang diperhadapkan dengan sebuah warisan atau pembagian apapun itu Bapak Ibu, jangan otak-otakan. Langsung greedy, dihitung-hitungan kenceng banget. Kalaupun akan terjadi konflik, kita yang representative of Christ Kingdom duluan. Kau pilih duluan. Sadap. Bisa gak Bapak Ibu? Kuat gak begitu sambil gemetaran? Kau pilihlah duluan. Gemetaran. Entah gemetaran ketakutan, gemetaran benar gak nih apa yang gue omongin ya. Jangan, ntar gue salah lagi, ntar gue nyesel lagi Bapak Ibu. Menurut seorang profesor yang namanya Robert Alter, seorang ahli bahasa Ibrani, dia bilang Abraham bahasanya bersifat jelas, tegas, dan sopan. Jelas, tegas, dan sopan. Jadi dia gak ragu-ragu, gak ketakutan, gak mikir-mikir, enggak. Jelas, tegas, dan sopan. Pilihlah Lot, mau yang mana. Pede dia, karena dia gak mau konflik. Representative of Christ Kingdom seperti itu Bapak Ibu. Gak usah mikir, kalian nanti nyesel lagi. Gak perlu. Kita warga kerajaan sorga. Harta kita banyak di sorga. Gak perlu di dunia ini, gak perlu. Seapa yang dibagikan, terimalah. Gak usah sampai pengadilan, gak usah ngotot sampai kepolisian, gak usah. Demi menjaga konflik antara keluarga kita, gak usah berantem gara-gara harta Bu, Bapak, Ibu, gak usah. Harta kita besar di surga, upah kita besar di surga. Jadi demi menjaga keharmonisan keluarga saudara, jangan sampai itu terjadi. Biarlah itu terjadi di luar sana yang tidak ada Tuhan. Tapi kita, apa yang dibagi, puji Tuhan. Tapi kan saya nomor 1, enggak usah. Demi adik-adik supaya enggak berantem sama kita, enggak usah sekali lagi Bapak Ibu. Saya tekenin ini karena banyak banget kejadian di luar sana baku hantam, putus hubungan pun enggak apa-apa. Karena harta warisan, gemes saya dengarnya. Sedap. Bapak Ibu, dalam Kejadian 13 ayat 10 sampai 11. Waktu si Lot disuruh pilih, dia lihat, melayangkan pandang ini. Dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Si Lot ini paling pintar milih ya. Kita juga kalau disuruh milih duluan pasti yang bagus-bagus kita pilih. Ya sama kayak si Lot. Yes. Yang mana nih yang ada airnya? Yang mana nih bagus nih? Yang tanah datarannya yang rata. Semuanya. Ini Lot. Itu pun akan terjadi kepada kita kalau kita suruh milih duluan. Amin Bapak Ibu. Amin banget. Ya. Lalu Bapak Ibu terjadilah perang. Perang ini mengakibatkan apa? Lot dan keluarganya beserta harta-hartanya habis diambil musuh. Diambil musuh Bapak Ibu. Lot bukan harta bendanya doang. Lot-lotnya diangkat sama musuh Bapak Ibu. Lot-lotnya. Gak usah cuman harta bendanya. Lotnya aja diangkat. Tinggal apa? Tinggal diketok mati si Lot. Tapi waktu omnya si Abraham ini dengar ponakannya diambil sama musuh. Langsung dia kumpulin 318 pasukan yang dia punya untuk ambil si Lot, menyerang si musuh dan ambil balik harta
harta semua bangsa di Sodom itu diambil balik beserta harta bendanya si Lot. Si Abraham gak gini, makanya lo syukur, itulah lo serakah sih lo, makanya itu gara-gara greedy. Makanya kalau orang greedy begitu, kusuk. Makanya jangan, kita suka kayak gitu ya Bapak Ibu. Kalau udah ini kita ngomong, makanya itu hukum karma itu karma. Kalau udah orang kena masalah udah karma aja gitu di otak kita, udah karma aja itu. Makanya jangan jahat sama gue lo, itulah lo. Nah, paling enak banget gitu kan kalau ngeliat orang kena masalah. Bapak Ibu beda sama Abraham, si omnya Lot ini, dia dengar ponakannya digituin musuh, habis kalian sadap. Bukan dia kerahkan tentaranya, bukan. Abrahamnya turun. Mana ayatnya? Buka. Kejadian 14 ayat 14 sampai 16. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih. 318 orang banyaknya. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Ia dan hamba-hambanya itu, ia itu Abraham, bersama hamba-hambanya itu berbagi untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hobah. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Bapak Ibu, semua diambil sama Abraham, ditolong si Lot ini. Lot dan harta-hartanya semua diambil sama Abraham. Dikembalikan kepada Abraham. Abraham loh Bapak Ibu, itu harusnya kita yang menjadi representatif. Ini representatif of Christ Kingdom seperti itu. Jadi waktu ada saudara punya musuh atau orang yang menyebalkan atau orang yang saudara gak suka punya masalah, jangan bilang aduh itu hukum karma, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, jangan buru-buru Bapak Ibu. Pikir langsung gimana caranya nolong mereka. Pikir gimana caranya menolong mereka, bukan langsung itulah makanya syukur, itulah hukum karma jahat sih sama gue. Enggak, langsung mikir, dia ada masalah ini ya, aduh gimana ya, gimana caranya. Kita harus gerakan supaya ini, ayo teman-teman kita kumpulin yuk, dia lagi susah gini-gini. Pikir caranya untuk nolong orang. Ini ajaran Tuhan sama kita Bapak Ibu, sebagai perwakilan sorga di bumi. Bukan buru-buru langsung, ayolah ngomongin rame-rame, wah itulah akibat, enggak. Langsung kita rame-rame mikirin gimana caranya. Padahal ini orang jahat banget. Aduh udahlah udah gak pantas ditolong. Tapi perwakilan kerajaan sorga itu mikirin orang. Gimana caranya nih orang supaya berubah. Gimana caranya supaya orang ini tidak kena masalah. Ayo kita rame-rame bantu. Begitu Bapak Ibu. Amin. Kita bisa lihat perbedaan bagaimana si Lot dengan si Abraham ini lebih. Abraham memikirkan apa yang menyerahkan kehidupannya dia sama Tuhan. Dia gak pusing sama harta, gak pusing sama segala macam. Tapi demi ada perdamaian, demi gak ada konflik, urusan-urusan dia serahin sama Tuhan. Tapi Lot, apa yang dipandang di matanya dia, itu yang dia pikirkan. Inilah perbedaannya. Lalu setelah Abraham kembali mengalahkan musuh, datanglah Raja Sodom Bapak Ibu. Dan berkata kepada Abram, Raja Sodom datang nih karena hartanya udah diambilin semua sama Abram. Kejadian 14 ayat 21 sampai 24. Kata Raja Sodom nih kepada Abram Bapak Ibu, ambillah untukmu. Ini ayatnya gak berubah-berubah ya Bridget, dari tadi udah berapa langkah ini. Ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram, aku bersumpah demi Tuhan. Nih Raja Sodom ngomong nih, karena dia udah ngambil kan, si Abraham udah ngambilin harta. Terus Raja Sodom untuk berterima kasih, ambillah kata Raja Sodom. Ambillah untukmu harta benda itu. Tapi apa kata Abraham? Dengan tegas dia berkata, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa
kepunyaanmu. Enggak greedy Bapak Ibu, enggak pusing sama harta, enggak. Sepotong benang pun atau tali kasut pun tidak. Benang Bapak Ibu atau tali kasut itu sepatu, itu pun tidak. Supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali kata Abraham. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Jadi Abraham bilang, aku jangan sekali-kali ngambil harta itu. Tapi orang-orang yang bersama-sama aku yang ikut bertempur, ikut mengambil barang-barang itu, harta benda itu, biarlah mereka mengambil bagiannya masing-masing. Tapi aku sekali-kali tidak. Kita ini pihak Abraham Bapak Ibu. Kalau terjadi di depan sana, seperti yang terjadi antara Abraham dan Lot, atau terjadi perang, otak-otakan orang buru-buru mau geruduk langsung mau menjarah harta orang. Diambil langsung posting. Itulah bodohnya. Bapak Ibu kalau menjarah, jangan diposting. Harusnya Bapak Ibu dapat 11 miliar. Bapak Ibu tidak mendapatkan apa-apa. Karena posting. Jadi kalau dapat menjarah, simpan baik-baik dan jangan sampai satu orang pun tahu. Amin Bapak Ibu. Kebodohan demi kebodohan itu dilakukan di luar sana. Di luar Tuhan. Tapi kita anak-anak Tuhan beda. Dengar ada penjarahan langsung kita mikir gimana caranya. Supaya kita jangan menambah-nambahkan masalah itu. Gimana caranya. Salah satu sahabat saya ada yang dijarah rumahnya. Salah satu artis. Waktu dia dijarah saya langsung ngomong sama dia. Dia udah gak bisa dikontak. Damai sejahteramu sahabatku, pertolongan Tuhan biarlah itu terjadi. Dan apa yang menjadi bagianmu itulah bagianmu. Dalam nama Yesus itu mau di grup, mau di japri, saya ngomong sama dia begitu. Saya gak tahu ternyata di dalam grup itu suaminya juga ada di situ. Amin, amin, amin sis, amin sis. Untung gue gak ngata-ngatain dia di grup gue. Kaget ada lakinya di sini. Amin sis, thank you sis, aman kok dia. Oh iya puji Tuhan. Itu saya kaget loh. Benar, karena waktu dia keluar dari grup, saya mau ngomong, kenapa nih kok keluar dari grup? Kenapa ya? Kasihan ya dia ada masalah kayak mau kasak kusuk gitu saya di grup. Untung Allah yang menolong saya. Sehingga damai sejahteramu, apalah segala macam. Tiba-tiba lakinya komen, thank you sis. Aduh Tuhan Yesus, untung aja mulut saya ini enggak ini. Kenapa dia lagi ini ya kasihan ya. Biasa namanya juga di grup Bapak Ibu kan bisa aja gitu ya kita ketelepasan gitu mau ngomongin dia. Dia gimana tuh ya baik-baik aja gak ada yang tahu gak ini kita doain lah apalah gitu ya. Enggak, untung saya cuma menyampaikan firman Tuhan menguatkan dia. Itulah anak Tuhan Bapak Ibu. Sebenarnya bukan untung karena emang itu yang kita hidupi sehari-hari. Enggak kasak kusuk, kasihan ya dia. Ya ampun itulah makanya dia sih sombong sih sekarang. Soalnya di luar sana orang pada ngomongin dia sombong. Jadi enak banget itu jadi bahan kan. Enak banget jadi bahan di perbincangan antara teman-teman, enak banget. Tapi saya karena representative of Christ Kingdom, sadap. Asik. Keluarnya damai sejahteramu sahabatku, sedap. Tapi waktu suaminya komen saya kaget. Aduh untung aja. Bukan untung. Itu kehidupan sehari-hari kita, amin. Jadi kalau ada apapun yang terjadi masalah dengan sahabat-sahabat saudara, teman-teman saudara di luar, langsung cari tahu gimana caranya supaya mereka bisa ditolong. Gimana caranya supaya mereka jangan terjebak dengan masalah ini. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini saya mau katakan Abraham mempercayakan urusannya kepada Tuhan dan menerima berkat-berkatnya. Amin. Sebagai representative of Christ Kingdom itulah yang harus kita lakukan. Saya tutup dengan ayat ini, Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu
akan sangat besar. Tuhan loh yang ngomong Bapak Ibu. Upahmu akan sangat besar. Jadi gak usah pusing sama harta yang ada di dunia ini. Gak usah. Tuhan udah bilang upahmu akan sangat besar. Kalau Tuhan bilang upahmu akan sangat besar, itu upahnya ada di surga apa di bumi? Ada di surga apa di bumi? Ada di surga dan di bumi. Bapak Ibu tahu Abraham seberapa kayanya dia? Percakapan selanjutnya cukup panjang, makanya saya nggak taruh. Percakapan selanjutnya, Abraham bilang, kau mau kasih aku apa Tuhan? Semua hartaku nggak ada keturunannya. Aku nggak bisa kasih siapa-siapa. Budakku aja tuh, hambaku aja yang akan nanti dapat hartaku. Jangan takut Abraham. Keturunanmu akan seperti pasir di laut. Dan Bapak Ibu tahu, bukan keturunannya seperti pasir di laut aja, tetapi harta bendanya itu melimpah ruah, sangat kaya raya. Jadi kalau kita representatif of Christ Kingdom, pengikut-pengikut Kristus, harta kita bukan cuman besar di surga, besar di bumi. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan pernah takut Bapak Ibu jatuh miskin. Selama Bapak Ibu masih kerja. Bapak Ibu tidak akan pernah miskin selama kaki kita masih melangkah. Saved by grace from condemnation.